Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Anggraini NPM 5020083 dari Prodi PGSD kelas 2B dengan mata kuliah Pendidikan Karakter dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, pada hari ini saya menjelaskan sebuah materi yang berjudul Proses Pembelajaran Berbasis Karakter. Adapun pokok-pokok yang akan kita bahas, yang pertama yaitu kurikulum dan pendidikan karakter, yang kedua yaitu desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter, yang ketiga yaitu membangun pembelajaran berbasis karakter, dan terakhir yaitu strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu kurikulum dan pendidikan karakter. Adapun pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Adapun fungsi dari kurikulum, yaitu alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid di sekolah agar terlaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut. Lalu pengertian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai karakter kepada peserta didik supaya mempunyai karakter yang baik. Adapun hubungan antara kurikulum dan pendidikan karakter didasarkan pada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dibuat sesuai dengan karakter bangsa itu sendiri. Yang kedua yaitu desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik secara efektif dan kritis untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, guru datang tepat waktu. Yang kelima, guru mengucapkan salam saat memasuki ruang kelas. Yang keenam, berdoa sebelum membuka pelajaran. Yang ketujuh, mengecek kehadiran siswa. Yang kedelapan, memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu. Yang kesembilan, menegur siswa yang datang terlambat dengan sopan. Yang kesepuluh, mengaitkan materi atau kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter. Yang terakhir yaitu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membangun pembelajaran berbasis karakter yang memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan bahan ajar karakter. Kedua, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 3 poin yaitu eksplorasi. Pada tahap ini peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, elaborasi. Pada tahap ini peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Pada tahap ini peserta didik memperoleh umpan balik atas kebenaran, kelayakan dari pengetahuan dan sikap yang diperoleh. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan program tersebut telah tercapai. Ada 3 prinsip menurut Sudijono. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Baiklah, materi yang terakhir yaitu strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Memiliki 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi peningkatan tahap perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Yang pertama, tingkat prakonfesional. Tahap 1, orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Tahap kedua, orientasi relativis instrumental. Yang kedua yaitu tingkat konfesional.
Tahap ketiga, orientasi ke kelompok anak baik. Tahap 4, orientasi hukum dan ketertiban. Yang ketiga yaitu tingkat pasca konfesional. Tahap kelima, orientasi kontrak legalitas. Tahap keenam, orientasi azas etika universal. Yang kedua, strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Strategi yang harus diterapkan kepada peserta didik. Yang pertama, menekankan pentingnya pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengakui perlunya kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengajarkan dan memantau peserta didik agar dapat belajar mandiri dan efektif. Yang kelima, menekankan pembelajaran pada konteks kehidupan peserta didik yang berbeda-beda. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk belajar dari sesama dan belajar bersama. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila. Keberagaman nilai Pancasila merupakan suatu modal yang sangat besar dalam penerapan dan pengembangan pembelajaran karakter di dunia pendidikan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya dapat sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.